Hai hai hai. Shalom. Damai di hati. Iya, kembali lagi Tora Makudapa dengan Inci Vina. Tora akan membahas sama-sama Bina Anak pelajaran 23. Kalau sebelumnya 1 bulan Tora dituntun oleh tema bulanan terima kasih untuk bakat dan karuniamu. Nah, adik-adik, kali ini tema bulanannya yaitu Aku mau hidup untuk Tuhan Yesus. Dan tema mingguan atau judul Bina Anak pelajaran 23, Aku Berubah. Nah, jadi pembacaannya terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Namun sebelumnya Inci mau sapa dulu. Nah, apa kabar adik-adik? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, Inci doakan, Inci harapkan adik-adik dalam keadaan baik-baik semua, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau sakit, Inci doakan semoga cepat sembuh dan torang sama-sama mencari Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Ya, shalom adik-adik. Damai di hati. Puji Tuhan. Kembali Tora akan merenungkan Bina Anak pelajaran 23. Tetapi sebelum Tora memulai, Tora meminta kekuatan kepada Roh Kudus lewat apa? Doa. Mari Tora berdoa. Bersyukurlah kami Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, gembala kami yang manis, gembala kami yang agung. Karena kami sungguh berbahagia kalau kesempatan kali ini kami diperkenankan oleh Tuhan belajar firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Roh Kudus berkuasa bagi kami. Hikmat yang dari sorga Engkau taruhkan bagi kami supaya kami mengerti, kami memahami, dan boleh kami dilakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman di mana saja kami pergi dan berada. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan yang kami buat melawan kehendak Tuhan. Baru kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam iman percaya pada Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, mari kita baca bersama. Kalau minggu lalu masih pembacaan dalam Injil, ya kembali lagi Injil Yohanes. Kita mau baca bersama karena ini pelajaran 23, pembacaannya terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 dengan judul Percakapan dengan Nikodemus. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya
waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi? Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, dan demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam terang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Torang semua dikatakan berbahagia jika torang dengar, torang pelihara firman, dan torang lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, ada satu lagu yang Inci suka sekali. Iya, jadi Inci lagu favorit. Iya, torang menyanyi bersama. Mungkin so ajar Pak adik-adik karena lagu ini so lama. Iya. Torang menyanyi sama-sama. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Ya, Inci tambah-tambah. Berubah. Nah, adik-adik tapi bukan berubah jadi apa? Megaloman. Nah, atau berubah jadi apa? Hulk si perkasa. Atau berubah jadi apa, Dede? Jadi apa? Spiderman. Nyanda, bukan berubah begitu Inci pemaksud. Atau lagu pemaksud. Bukan berubah torang jadi apa? Megaloman vire. Nyanda begitu. Tapi torang berubah dari hal yang jahat jadi hal yang baik. Dari hal yang tidak menyenangkan Tuhan jadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dalam arti torang hidup berubah sejak kenal torang pe Tuhan Yesus. Nah, adikku yang berkati Tuhan, karena apa torang mau berubah? Ya, Inci mau bilang karena torang sudah dikasih hadiah, sudah dikasih apa? Kado yang terindah dari Tuhan. Nah, kado apa itu? Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa yang suka kado atau hadiah? Coba angkat tangan. Ya, tentu semua orang mau suka kado, tuh suka hadiah. Nah, sedangkan cuma hadiah dari Pak Mama dan Papa atau orang manani, Pak Ani atau orang pe teman atau orang pe siapa saja ya orang dapat kado, aduh orang senang sekali. No, apalagi ini kado dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Nah, Inci mau tanya, apa DP isi Tuhan Yesus kasih sebagai hadiah untuk orang manusia ya? Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, ternyata ada gambar Tuhan Yesus disalib. Kapan mesti Tuhan Yesus disalib ini ya? Itu menandakan Tuhan Yesus apa? Disalib untuk torang, dan torang dapat kado apa? Keselamatan ya. Torang dapat kado keselamatan, adik-adik, bukan main. Torang semua manusia diberikan kado keselamatan. Keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ya, ini keselamatan ini cuma-cuma. Nyanda torang apa ada beli atau apa torang ada berusaha mesti cari keselamatan. Tetapi ini adalah kado keselamatan yang cuma-cuma dari Tuhan. Ini merupakan anugerah dari Tuhan Yesus untuk torang manusia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus digantung di kayu salib, adik-adik, apa? Menebus torang pe dosa, dan Tuhan kasih keselamatan untuk torang. Sehingga torang manusia, adik-adik, ya, diberi keselamatan yang apa? Yang dari Tuhan. Dan iya, orang mesti hidup dalam apa? Pertobatan, atau orang mesti hidup apa? Mengalami apa? Perubahan. Nah,
ketika orang bertobat, kalau orang mengalami perubahan, itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan apa? Dilahirkan kembali. Nah, saat ini orang mau cerita bagaimana itu dengan kelahiran kembali, Kang. Nah, jadi suatu malam, ada seorang Farisi yang juga pemimpin agama Yahudi, tapi yang so percaya pada Tuhan Yesus. Ya, DP nama Bapak Nikodemus. Ya, dia cari adik-adik pada Tuhan Yesus malam-malam. Ya, mungkin orang tahu siapa dia cari pada Tuhan Yesus malam-malam, Kang? Atau orang bilang, kagis tuh dia malu karena dia pemuka-muka agama. Jadi dia cari pada Tuhan Yesus pada malam hari. Nah, ada di malam itu dia baku apa dengan Tuhan Yesus. Ya, pun dia bertanya, Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Allah. Sebabnya tidak mungkin kalau Allahnya tidak sertai, kong guru mau apa? Mau bikin tanda-tanda, dia mau bikin apa? Mujizat-mujizat. Ya, pasti Allah ada apa? Sertai. Entah? Iyo, jadi menurut ini Nikodemus, dia so tahu bahwa apa? Tuhan Yesus adalah apa? Guru yang diutus oleh Allah. Kata itu dia bilang, kita kok so tahu Tuhan Yesus sebagai guru yang diutus Allah sehingga Allah menyertai dia. Nah, lantaran dia so tahu, jadi dia so mau masuk apa? Masuk kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang, "Hei Nikodemus, kalau ngana ingin melihat, kalau ngana ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, ngana mesti dilahirkan kembali." Nikodemus dia apa? Bingung. Dia bilang, masa Tuhan, kita mau lahirkan kembali, kita seorang putih, kita sobat jenggot, kok masa kita mau masuk ulang pada perahim? Ya tidak mungkin toh. Adikku ini berkata itu, dia jadi bingung. Dia bilang, masa dia so tua, kok dia mau masuk di mana? Di rahim pada mama ulang, kok mau dilahirkan kembali? Nah, adikku ini berkata Tuhan, orang lihat toh, kalau orang dilahirkan kembali, ya, maksudnya kalau mau lahir menjadi bayi ulang, berarti dia apa? Bersih, dia apa? Tiada bercacat toh? Iya. Begitu juga Tuhan Yesus bilang, ngana Nikodemus mesti lahir kembali kalau ngana ingin melihat, ingin masuk dalam kerajaan Allah. Nah, adikku yang berkati Tuhan, nah, apa suatu dilahirkan kembali yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus yang dia bilang pada Nikodemus? Arti dari kelahiran kembali yaitu orang mesti percaya pada Tuhan. Orang mesti percaya kau menerima Tuhan sebagai juru selamat. Toh? Nia, itu yang Tuhan Yesus maksudkan dengan lahir kembali. Nah, diriku yang berkata Tuhan, jadi biarlah orang tahu Alkitab. Torang apa? Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Apa? Torang seorang guru sekolah minggu atau torang sebagai anak sekolah minggu yang tiap hari pergi apa? Pergi ibadah, pergi apa saja atau berbuat hal yang baik. Bukan itu dia yang dimaksud. Tetapi torang mesti apa? Mesti dilahirkan kembali. Percaya. Kontoran terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kalau torang so terima Tuhan Yesus, maka torang harus apa? Bertobat. Nah, bagaimana tuh bertobat? Ya, dari yang jahat torang bertobat jadi yang baik. Torang berubah. Makanya Inci bawa tadi, Inci kasih apa? Pengantar tadi, hidup berubah. Makanya Bina Anak pelajaran 23 DP judul Aku Berubah. Nah, kalau torang bertobat, torang mesti apa? Berubah. Hal-hal yang besai-besai, torang semua apa? Tinggalkan. Torang apa? Berubah untuk hal yang baru. Torang berputar atau berubah 180 derajat. Kalau dulu torang apa? Pamumake. Torang rubah, iya. Jadinya nak pamumake. Kalau dulu torang pamalaman torang apa? Rubah supaya torang apa? Dengar-dengaran pama. Kalau dulu torang ya pokoknya torang tidak baik atau torang jahat atau hidup dalam kegelapan. Nah, torang hidup di dalam terang. Toh, kalau orang berbuat dalam gelap toh apa? Doni mau kasih lihat tuh dan perbuatan kan apa? Perbuatan yang jahat. Tetapi coba kalau torang hidup dalam terang, ya, torang perbuatan dalam terang itu nampak. Jadi kalau torang berubah dari hal-hal yang bikin mama marah, bikin mama pastiu, bikin Tuhannya tidak suka, itu torang bikin apa dalam kegelapan. Tapi kalau torang so berubah, torang so hidup dalam terang, tentu apa?
torang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saat ini torang boleh belajar dari pelajaran 23 Bina Anak Gemim. Ya, aku berubah. Aku berubah karena apa? Aku sudah dilahirkan kembali karena Tuhan Yesus suka sekado keselamatan patora dengan mengorbankan diri dia apa? Di kayu salib supaya torang beroleh apa? Selamat. Torang boleh selamat. Nah, itu bukan torang pe usaha itu ada di, bukan torang pe apa? Torang ada beli itu dia tuh Incik bilang tadi, itu cuma anugerah dari Tuhan. Nah, supaya torang mau balas kasih dan anugerah Tuhan dalam torang hidup, iya, pertama-tama torang mesti bersyukur. Berterima kasih Pak Tuhan. Kalau apa? Kalau Tuhan sudah mau apa? Rela mati untuk torang. Dan Tuhan ada kasih kado keselamatan untuk torang. Jadi torang mulai bersyukur. Dan kalau torang sudah bersyukur, ya, torang hidup dalam pertobatan. Torang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan hidup dalam pertobatan berarti torang mesti apa? Berubah. Bukan Ci bilang tadi, megaloman viral. Bukan apa? Hulsi perkasa. Nyanda. Torang berubah jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, aduh bagus sekali dompe apa? Dompe si hidup toh? Iya, manis-manis, iya. Dengar-dengaran orang tua, toh? Iya, cari Pak Tuhan dalam setiap kesempatan, di dalam doa. Tuh orang sebelajar minggu lalu tuh, orang cari Pak Tuhan bukan nanti orang perlu, tapi orang butuh. Aduh kasihan kita mengucap syukur Pak Tuhan. Nah, jadi hal-hal yang baik orang apa? Tanamkan Pak orang pe hidup toh, supaya orang benar-benar dikatakan apa? Hidup berubah. Makanya aku berubah ketika aku terima Tuhan Yesus, aku kenal Tuhan Yesus, aku terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena dia sudah rela mati di kayu salib menebus torang semua pedosa. Jadi, torang hidup dilahirkan kembali jadi anak kecil ulang yang tidak tahu apa-apa toh. Iya, jadi torang mesti hidup percaya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita dituntun oleh Tuhan, maka kehidupan kita dikatakan berubah, bertobat toh dari hal yang jahat menjadi hal yang baik. Dan itu semua torang lakukan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Ya, itu sebagai respon kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah rela mati untuk torang pedosa. Nah, jadi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, makanya kita akan hidup berubah. Iya, ada di Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Bapa di sorga, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mampukan kami untuk hidup berubah, bertobat dalam kehidupan kami. Sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman-Nya hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.